Assalamualaikum Bu Sifti. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabarnya Bu Sifti hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Bu Puji sendiri bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bisa dilihat sendiri ya Bu ya, saya tambah subur ya Bu Sifti ya. Nggih, nggih Bu. Oke, Bu Sifti hari ini Bu Sifti rencananya ada proses kucing ya Bu ya? Iya Bu, betul, betul sekali Bu. Oke, siap Bu Siti. Jadi nanti sebelum Bu Siti melakukan proses kucing, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Iya. Jadi pada saat nanti Bu Siti melakukan proses kucing, nanti saya akan menjadi pengamat atau observer ya Bu ya. Nggih. Jadi nanti pada saat Bu Siti melakukan praktek kucing, nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Iya Apakah Bu. Bu Siti nanti pada saat melakukan praktek kucing sesuai dengan rubriknya, yaitu yang pertama sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan juga menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Iya, Oke. betul. Serta pada saat nanti Bu Sifti mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Sifti apakah sudah menggunakan kata kunci ya Bu ya kepada kuci, dan juga nanti pada saat proses kucing ya Bu ya, Bu Sifti juga harus menyesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke, mungkin sebelum Bu Siti melakukan proses kucing ya Bu ya, saya boleh ya Bu ya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Siti? Boleh Bu, monggo. Oke, baik Bu Siti. Jadi pada saat nanti Bu Siti melakukan proses kucing, kira-kira Bu Siti ini akan mengembangkan kompetensi apa Bu? Oke Bu Puji, gini, untuk nanti proses coaching itu yang ingin saya kembangkan yaitu potensi, eee, pada saat proses coaching, itu seperti ini loh Bu, apa, kehadiran penuh, present, kemudian, mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Bu Siti, jadi nanti pada proses kucing Bu Siti ingin mengembangkan tiga tiga kompetensi kucing ya Iya, Bu ya. Yang betul betul pertama Ibu, mhm. adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Oke, betul. siap. Dari ketiga kompetensi tersebut Bu, mana yang kira-kira lebih spesifik yang ingin Bu Siti kembangkan Bu selama proses kucing nanti? Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, Bu, yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, Bu Eli. Jadi berarti ada dua kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Sifti kembangkan ya Bu ya. Iya, Yang betul pertama betul. adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Sifti. Untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Sifti itu apa Bu? Ini Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching itu adalah coachee dapat menemukan solusi sendiri akan permasalahan yang dihadapinya, Bu. Di sini saya memperdayakan dan mengembangkan akan potensi yang ada di dalam diri coachee saya, Bu. Nah, jadi, saya nantinya di sini menuntun. Jadi, coachee itu dapat menemukan solusinya sendiri, dengan potensi yang ada. Jadi, dia tahu apa langkah-langkah yang harus dia lakukan nantinya. Siap Bu Sifti. Jadi ketercapaian yang diharapkan sama Bu Sifti adalah kuncinya nanti menemukan sendiri Bu ya, Iya, solusi betul dari betul, Bu, betul, permasalahannya dan nggih. menggali potensi yang ada di dalam diri Benar kuci. sekali, Bu. Baik Bu Sifti, terima kasih atas jawaban-jawaban tadi ya Bu ya. Silahkan nanti Bu Sifti bisa melakukan proses kucing, dan pada saat nanti setelah melakukan proses kucing kita akan ketemu lagi ya Bu ya. Oh, nggih. Oke, Kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya? oke, kita Nggih, akan siap. melakukan ngobrol-ngobrol santai apa yang didapatkan Bu Sifti setelah melakukan praktek proses kucing ya Bu ya. Nggih, siap siap, Ibu. Oke, nanti saya akan menjadi pengamat Bu ya pada saat Bu Sifti melakukan praktek kucing ya Bu ya. Oh, nggih nggih. Oke, Baik, Bu. mudah-mudahan lancar dan Bu Siti nantinya juga dapat menerapkan alur cerita ya Bu Oke, ya. siap. Terima kasih, Bu. Oke, sampai ketemu lagi Bu Nggih Siti nggih nanti. nggih nggih nggih. Oke. Monggo monggo. Assalamualaikum Bu Sifti. Waalaikumsalam, Bu Eli. Oh, iya. Kemarin Bu Eli WA saya ya, Bu Eli ya? Eh, ngomong-ngomong ada apa ya, Bu Eli ya? Enggih Bu Sifti, ada yang ingin saya obrolkan sama Bu Sifti. Oh, begitu ya, Bu Eli. Ngobrol dengan saya. Kira-kira apa ya yang ingin diharapkan Bu Eli dari obrolan kita nanti, Bu? Begini Bu Sifti, saya itu
berkeinginan, ada motivasi dalam diri saya itu bahwa saya itu ingin adanya perubahan dan juga dapat meningkatkan kompetensi dalam diri saya selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, saya ingin menyampaikan pada Bu Siti karena dari hasil ulangan murid-murid saya itu kok masih ada ya yang di bawah KKM seperti itu. Oh iya iya Bu Eli. Nggih. Padahal saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak-anak itu supaya nilainya nanti tidak berada di bawah KKM. Nah, dari situlah saya itu ada apa ya dengan cara mungkin belajar anak ataukah terjadi pada diri saya sendiri ketika saya itu belum mampu untuk memberikan pembelajaran pada anak-anak yang dapat menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Oke. Gini ya Bu Eli, kira-kira yang membuat nilai anak-anak di bawah KKM itu apa ya yang menurut Bu Eli? Itu Bu Siti. Selama ini memang saya itu belum fokus untuk mengamati anak-anak itu kenapa ya nilainya mereka itu sampai berada di bawah KKM. Nah, padahal saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin, nggih. Cuman nggih kadang saya itu mengamati mereka, cuman itu tadi mungkin saya belum fokus atau banyak yang istilahnya saya lakukan jadi tidak setiap hari saya itu mampu untuk dapat mengamati mereka. Oh, jadi di sini Bu Eli ini kurang fokus ya untuk mengajar anak-anak di kelas. Salah satunya seperti itu kenapa anak-anak itu nilai KKM-nya di bawah nilai KKM, nilai mereka, maksudnya seperti itu Bu Siti. Oh, Nggih. kira-kira pembelajaran yang Bu Eli lakukan menarik nggak untuk anak-anak? Itu juga Bu Siti yang saya itu masih belum mampu untuk menilai diri saya apakah apa yang saya sampaikan itu belum menyenangkan atau bahkan uh, belum jadi motivasi buat mereka atau bahkan apakah membosankan buat mereka gitu Bu Siti. Oke, jadi motivasi anak-anak itu kurang ya, begitu ya Bu Eli? Enggak sepertinya seperti itu Bu Siti. Biasanya Bu Eli menggunakan media apa ya dalam proses pembelajaran? Selama ini yang saya terapkan itu hanya menggunakan media buku Bu Siti. Selain itu ada nggak Bu, apa ya, ya kira-kira selain buku paket yang digunakan Bu Eli, pernah nggak Bu Eli mencoba cara lain dalam pembelajaran? Saya itu selama ini selain buku paket ya dengan metode mungkin bercakap-cakap berdiskusi seperti itu Bu Siti, anak-anak berdiskusi. Nggih. Oke, kira-kira menurut Bu Eli ada nggak cara lain untuk pembelajaran IPA yang menarik dan sehingga motivasi anak untuk belajar itu meningkat gitu loh Bu Eli? Ada nggak cara lain menurut Bu Eli? Kalau menurut saya itu saya berkeinginan, saya berusaha untuk membuat pembelajaran itu menarik dengan mungkin saya harus lebih kreatif dengan membuat berbagai macam metode model pembelajaran yang berbeda buat anak-anak sehingga mereka itu akan memahami pembelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi beragam mungkin apa metode yang bervariatif dan menarik buat mereka. Oke, di sini pembelajaran yang menarik dan bervariatif ya, Iya, kreatif gitu. iya. Itu menurut Bu Eli seperti apa? Kalau menarik mungkin karena ini pembelajaran IPA, mungkin saya akan ajak anak-anak itu untuk keluar kelas sesekali supaya mereka bisa mengamati dan juga melalui apa istilahnya kecanggihan teknologi yang sekarang ini multimedia itu tadi Bu Siti itu eh, seperti mungkin video pembelajaran, nah kan nanti saya apa tunjukkan kepada anak-anak gitu. Oke. Eh, sebenarnya Bu Eli ini sudah tahu ya jawabannya atau solusi akan masalah yang Ibu hadapi saat ini.
tadi Ibu sudah menyebutkan bahwasanya nanti Ibu itu akan mengimplementasikan pembelajaran di mana IPA yang diintegrasikan dengan pembelajaran teknologi. Jadi Ibu nantinya akan mengemas pembelajaran itu sehingga anak-anak tidak merasa jenuh ya Bu ya. Tidak merasa bosan tadi katanya Ibu, Nggih, bener, Bu untuk Siti. mengurangi kebosanannya sehingga otomatis motivasi belajarnya itu meningkat. Ya, Nggih. benar Bu Siti. Ketika Ibu sudah memiliki rencana seperti itu, Bu, nggih, Nggih. mungkin ada nggak rekan kerja yang dapat membantu Bu Eli untuk apa ya, membantu Bu Eli untuk menciptakan pembelajaran berbasis teknologi itu nantinya? Nggih, nanti saya akan meminta mungkin bantuan Bu Dia, karena Bu Dia selama ini dan juga nanti Bu Zulaiha, dia itu istilahnya sangat akrab sekali dengan teknologi informasi komputer. Jadi nanti mungkin saya akan meminta bagaimana memberikan metode pembelajaran TK itu pada anak-anak, pada mereka beliau berdua. Nggih, Gitu, Bu wah, Siti. nggih, nggih, Nggih. nggih, nggih. Itu sudah rencana yang luar biasa, ide Nggih. bagus itu, Bu. Kira-kira ini kapan ya Bu Eli akan memulainya? Dikarenakan besok masih harus menyelesaikan, ada beberapa tugas yang harus terselesaikan. Nanti mungkin mulai hari Selasa Ibu sampai 2 hari atau 3 hari ke depan itu akan saya coba rancang pembelajaran TIK, itu minta bantuan mereka Ibu. Nggih, berarti akan dimulai hari Lusa Ibu. lusa? Hari Selasa ya Bu ya? Iya Bu Siti. Hari Selasa, oke. Ini kan untuk perencanaannya itu dimulai hari Selasa. Kira-kira ditargetkan selesainya ini berapa hari ya Bu Eli? Misalkan karena saya juga masih belajar, itu mungkin 3-4 hari lah Bu Siti. Itu 3 rencana sampai saya. 4 hari. Oke, siap. Kemudian kira-kira kapan ini mau dilaksanakan pembelajaran IPA yang berbasis teknologi di kelasnya Bu Eli? 3 hari saya merancang membuatnya, mungkin baru kita terapkan, itu implementasikan itu minggu depan Bu Siti. Minggu depannya setelah Bu Eli ini ya? Sudah siap. Oke, siap. Jadi setelah Bu Eli membuat pembelajaran berbasis teknologi itu, nantinya mungkin ada kolaborasi ya antara panjenengan sama rekan sejawat nggih Bu. Iya, benar Bu Siti. Sebelum ini nantinya launching kepada anak-anak. Nggih, benar. Waduh, ini ide bagus ini Bu Eli, sangat luar biasa sekali. Biar kita tahu ya Bu Eli ya, pembelajaran yang dilakukan Bu Eli itu sudah ada perkembangan atau peningkatannya, yang dapat menciptakan pembelajaran yang variatif, kreatif, kemudian dengan begitu dapat meningkatkan motivasi belajar anak nantinya di kelas. Ini bagaimana ya Bu? Nah, itu nanti insya Allah saya akan merancang sedemikian. Saya akan, setelah nanti kita lakukan, saya launching, saya terapkan, nanti saya boleh nanti saya komunikasikan lagi dengan Bu Siti, hasilnya juga seperti apa. Nanti setelah saya berikan metode pembelajaran TK ini pada anak-anak. Oke, siap. Jadi kita nantinya setelah Bu Eli menerapkan pembelajaran IPA yang berbasis teknologi itu, nanti kita istilahnya ada pertemuan lagi gitu. Boleh ya Bu Siti ya. Boleh sekali. Nggih. Jadi nantinya Bu Eli ketika terjadi gitu ya, atau masalah yang mau disaringkan, Bu Eli jangan sungkan-sungkan ya WA saya, enggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Puji. Bu Puji sudah bersedia meluangkan waktunya, dan saya terasa lega ini Bu Puji mau menerima sharing-sharing saya. Oke. Terus ini saya tunggu ya Bu Eli untuk perubahan peningkatan pada diri Bu Eli, sehingga pembelajaran di kelas itu anak-anak sudah termotivasi, dan dengan begitu nantinya anak-anak
hasil belajarnya itu sesuai dengan yang diharapkan Bu Eli. Nggih. Nggih, terima kasih banyak Nggih. kepada Bu Siti. Sekali lagi jangan bosan kalau saya WA ya Bu Oh, Siti ya. nggih, santai saja Bu Eli. Nggih, nggih, terima kasih sekali lagi Bu Siti. Nggih, 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 nggih. nggih, Nggih. matur nuwun. Nggih, monggo, monggo Ibu. Oke, baik Bu Siti. Nggih. Apakah tadi selama proses coaching apakah berjalan lancar Bu Siti? Alhamdulillah ya Bu, tadi waktu proses coaching itu berjalan lancar dan baik Bu. Oke. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi ya Bu ya, pada saat Bu Siti melakukan praktek kucing, ada beberapa hal yang ingin saya ajukan pertanyaan. Boleh ya Bu Siti ya? Boleh, monggo. Oke. Pada saat Bu Siti melakukan praktek kucing ya Bu ya, apa saja yang sudah didapatkan sama Bu Siti terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Siti? Tadi ketika coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi Bu di sini dengan memperdayakan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam coaching, sehingga coaching dapat menemukan solusi akan masalah yang dihadapinya Bu. Baik Bu Sifti. Jadi Bu Sifti sudah berhasil ya melakukan praktek kucing dengan alur cerita sesuai dengan alurnya. Yang pertama adalah menanyakan tujuan dari kucing, kemudian mengidentifikasi masalah, terus yang ketiga menanyakan rencana aksi atau rencana tindakan yang akan dilakukan Bu Sifti, dan yang terakhir adalah menemukan rasa tanggung jawab dari kucingnya Bu Sifti agar rencana aksi dapat berjalan dengan baik ya Bu Sifti ya. Betul, nggih Bu. Saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Bu Sifti dengan kucing. Ibu sudah fokus kepada kucingnya, artinya Ibu sudah presence atau melakukan kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian juga Bu Sifti tadi sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh kucing Bu Sifti. Bagus sekali ya Bu ya proses dari kucingnya Bu Sifti ini. Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Sifti sukses ke depannya dan selalu diberikan kemudahan pada saat melakukan proses kucing-kucing selanjutnya. Nggih, terima kasih Bu Puji. Oke, Bu Sifti. Ada satu lagi ya pertanyaan, boleh ya Bu Sifti ya? Oh iya, boleh. Monggo Ibu. Oke, Bu Sifti. Untuk kedepannya Bu Sifti, kompetensi apa lagi yang kira-kira akan Bu Sifti kembangkan untuk melakukan kucing tadi Bu? Nggih. Saya ini Bu, saya ingin mendalami kucing itu sendiri dengan alur tirta Bu, karena mungkin saya di situ nantinya bisa lebih baik Bu ke depannya dengan menggunakan proses coaching dari kucing-kucing saya sebelumnya. Oke, siap-siap Bu Sifti. Jadi Bu Sifti nantinya ingin mendalami lagi proses kucing dengan alur tirta ya Bu ya? Iya, betul Ibu, betul. Sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Benar sekali Bu. Baik Bu Sifti, terima kasih atas kegiatan tanya jawab ini ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Tadi saya juga sudah melakukan observasi di mana Bu Sifti tadi sudah menggunakan alur tirta dalam proses kucing. Mudah-mudahan juga ini nanti dapat diterapkan lebih baik lagi dan bisa melakukan praktek kucing ke teman-teman sejawat yang lainnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Sifti. Sampai ketemu lagi. Nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Sifti ya. Matur nuwun. Sekarang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.